Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman semuanya. Dalam video kali ini aku akan memberikan dua rekomendasi resep ini ya buat isian snack box. Modelnya ini irit banget, ekonomis, hasilnya banyak. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan maupun sebagai isian snack box kekinian ya teman-teman. Bahan-bahannya pun mudah didapat dan pastinya resepnya ini anti gagal dan mudah diikuti buat teman-teman pemula yang baru memulai membuat pebikinan jajanan untuk isian snack box. Pastikan teman-teman menyimak videonya sampai selesai ya, supaya teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Nah, sebelum lanjut menonton, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama di sini aku siapkan 4 butir telur ayam, 180 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Pastikan bahan-bahannya ini masih dalam keadaan fresh ya bun, supaya nanti mengembangnya maksimal. Tambahkan 1 sendok teh perisa vanili. Kalau sudah, ini akan aku mixer bertahap ya, dari kecepatan sedang sampai dengan kecepatan tinggi. Di mixer sampai mengembang 2 kali lipat, putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Nah, ini sudah, ini ya teman-teman, udah mengembang. Matikan dulu mixernya, kita sisihkan. Selanjutnya kita akan pakai 190 gram tepung, 200 ml santan, 2 sendok makan minyak, dan 1/4 sendok teh baking powder. Kita akan campur bahan-bahan keringnya ini secara bertahap ya teman-teman. Di sini aku tuang menjadi 2 kali. Lalu di sini akan aku mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur rata. Nggak usah lama-lama ya teman-teman mixernya. Lalu ini masukkan kembali untuk sisa bahan-bahannya. Di mixer kembali sampai tercampur rata. Di sini aku mixernya menggunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Jangan lupa sembari mixer nanti kita panaskan panci kukusannya ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah, ini akan aku ratakan dulu, takutnya di bagian dasarnya masih ada tepung terigu yang tertinggal. Lalu di sini aku akan bagi dua dulu. Ini beratnya masing-masing 160 gram ya teman-teman. Jadi adonannya ini dibagi dua dulu sama rata seperti ini. Nah, dan ini untuk sisanya aku taruh di tempat aja baskom ya. Jadi ada 3, satu aku kasih pewarna hijau, kemudian diaduk ya teman-teman. Dan ini satunya aku kasih pewarna kuning telur ya. Dan yang di wadah besar baskom ini aku kasih pewarna warna merah. Lalu diaduk sampai tercampur rata dengan adonan. Untuk warnanya teman-teman bisa sesuaiin sendiri juga dengan warna kesukaan masing-masing ya. Tapi di sini aku pakai 3 variasi warna saja, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku pakai loyang ukuran 20 cm kali 10 cm. Yang pertama tuang dulu ini adonan yang warna hijaunya sebagai adonan dasar.
Kalau sudah, ratakan. Kalau udah rata, ini akan aku siap kukus terlebih dahulu. Sebelumnya kukusannya sudah dididihkan dulu airnya ya teman-teman. Nah, ini akan aku kukus selama kurang lebih 5-7 menit. Nah, setelah 5 menit ini hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya akan aku tuang adonan keduanya, yaitu adonan warna kuningnya ya teman-teman. Kita tuang di atasnya seperti ini. Maaf ya, ini videonya agak bergoyang karena saya megangin HP sendiri sama nuang adonan ya teman. Kalau sudah, ini diratakan lagi adonan warna kuningnya ya teman-teman. Nah, kalau udah rata seperti ini akan aku kukus lagi selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Terakhir kita akan tuang adonan yang warna merahnya tadi. Ini adonan lapis ketiga atau lapis terakhir ya teman-teman. Kita tuang lagi semua adonannya ke dalam loyang. Menurut aku ini loyangnya agak kebesaran sedikit ya, karena di sini aku pakai 20 x 10 tingginya. Teman-teman saranin pakai loyang 20 x 7 cm, itu pas banget ya. Kalau udah, ini akan aku kukus selama 25 menit. Ditutup ya, kukus 25-30 menit atau sampai dengan matang. Dan ini dia hasilnya. Di sini aku kukus selama 30 menit supaya hasilnya tanak ya teman-teman. Keluarkan dahulu dari dalam loyang. Dan alhamdulillah ini bagus banget ya. Kita kotak dulu ininya, baking papernya. Tuh bagus banget ya teman-teman hasilnya. Kita balik lagi dulu. Hasilnya seperti ini ya, bolu lapis 3 rasa atau 3 warna ya teman-teman. Ini tampilannya cantik banget. Kemudian ini akan aku potong-potong menjadi 20 bagian potongan ya. Ini aku potong jadi 2 terlebih dahulu. Di sini pas dipotong teksturnya ini benar-benar menur banget, lembut ya teman-teman, dan pastinya ini rasanya enak karena ini wangi santan tadi ya. Kita potong-potong dulu untuk bolunya ya. Nah, kita angkat dulu tuh, ini tekstur bagian dalamnya ini super moist banget ya. Menurut aku dipegang aja ini ketara banget, bolunya itu lembut banget ya teman-teman. Kita selesaiin dulu potong bolunya satu persatu menjadi 20 bagian bolu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya yang udah aku potong-potong. Warnanya cantik banget, teksturnya juga moist, lembut banget ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di video. Nah, ini udah aku potong-potong semuanya. Dalam satu loyang ini aku menghasilkan 20 piece atau 20 potong bolu lapis kukus seperti ini ya. Oke, dan untuk selanjutnya di sini aku akan gulung atau masukkan dengan plastik OPP ukuran, kalau nggak salah ini ukurannya 6 x 10 ya kalau nggak salah ya, soalnya aku lupa. Ini gulung seperti ini. Kita ambil satu buah plastik, lalu kita taruh gulung seperti ini. Nah, kunci menggunakan ininya ya. Tuh, gampang banget kan? Kita masukin semua bolunya dulu dengan plastik ya sampai dengan selesai satu persatu supaya hasil bolunya ini awet. Nah, ini udah selesai, udah aku masukin semuanya dengan plastik ya. Nih hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini akan aku tempelin dengan stiker terima kasih. Teman-teman juga bisa ganti dengan stiker dagang teman-teman ya. Sesuaikan saja dengan selera teman-teman semuanya di rumah. Kita tempelin stikernya satu persatu di bagian tengah-tengah bolunya seperti ini.
supaya ini menambah ini ya kecantikan dari bolunya. Kita kemas sedemikian rupa. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Ini cocok banget dijadikan sebagai isian snack box ya teman-teman, karena modelnya pun irit, cukup 25.000 dan jadinya ini 20 potong bolu lapis kukus. Kalau dijual per piece teman-teman bisa jual dengan harga 2.500. Tapi kalau dijual untuk isian snack box teman-teman bisa sesuaikan saja dengan ini ya, bahan-bahan pokok di daerah masing-masing. Selanjutnya kita akan testimoni untuk tekstur dan rasanya. Kita potong dulu seperti ini. Wah, tuh teksturnya bener-bener lembut banget ya. Bismillah. Nah, untuk manisnya ini menurut aku pas banget ya. Dan ini bener-bener gurih santan. Wajib coba banget teman-teman di rumah. Teksturnya lembut banget. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman dan bunda semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Yang pertama di sini siapkan 700 ml santan kelapa. Masukkan ke dalam panci ya. Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir. Yang gak suka terlalu manis bisa boleh dikurangin lagi ya. 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruk, kemudian 1 batang serai dikeprek sebelumnya ya teman-teman. Terakhir tambahkan 1 sendok teh garam. Ini kita akan aduk terlebih dahulu sampai gulanya sedikit larut. Kemudian untuk larutan santannya akan kita masak menggunakan api sedang ya. Jangan lupa ini masaknya sambil diaduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih. Jangan lupa diaduk terus juga ya supaya tidak pecah. Matikan kompornya terlebih dahulu. Lalu ini akan aku angkat santannya, kemudian akan aku saring terlebih dahulu di tempat atau di wadah ya. Kemudian di sini aku mau bikin bahan biangnya. Gunaan 6 gram ragi instan, 60 ml air hangat-hangat kuku, serta 1 sendok makan tepung terigu. Ini diaduk dulu, kemudian kita akan tutup ya rapat. Ini untuk menguji kualitas raginya masih aktif atau tidak ya. Kita tunggu sampai dia berbuih. Selanjutnya kita siapkan bahan keringnya dulu ya. Di sini aku pakai tepung terigu 100 gram. Di sini akan aku ayak terlebih dahulu supaya nanti tidak bergerindil. Kalau sudah bahan kedua aku pakai 200 gram tepung tapioka merek Rose Brand ya bun. Ini sama, untuk tepung tapiokanya akan aku ini juga ya, akan aku saring dulu juga supaya tidak bergerindil nantinya. Kalau sudah, ini diaduk dulu untuk bahan-bahan keringnya atau tepungnya ya teman-teman. Selanjutnya, dan ini bahan biangnya. Ini udah berbuih ya, tandanya raginya ini masih aktif atau masih bagus. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu kita siapkan untuk tepung campuran tepung terigunya tadi sama tepung tapiokanya. Kemudian kita akan tuang tadi santan yang sebelumnya sudah kita masak. Kita tuang sedikit demi sedikit, jangan sekaligus.
Kita aduk sampai tercampur rata dengan tepungnya ya teman-teman. Kalau santan sudah masuk semuanya, langkah selanjutnya tadi kita akan masukkan bahan biangnya tadi ya, atau raginya tadi. Kita masukkan semuanya ke dalam adonan, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur ayam, diaduk lagi ya teman-teman sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada bagian yang bergerindil. Dan siapkan bahan terakhir yaitu 50 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya ya. Kita tuangkan lagi, kita campur lagi dengan adonannya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini adonan bikanya akan aku saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil di bawah adonan ya teman-teman. Jadi supaya hasilnya ini bagus. Ini kita saring dulu semuanya menggunakan wadah lain. Kalau sudah disaring, ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap ataupun tutup apapun itu ya selama 1 jam. Dan ini sudah berbuih, tandanya ini udah siap ya teman-teman. Ini tadi adonan bikanya aku diamkan 45 menit ya, nggak sampai 1 jam. Tapi buihnya ini udah tebel banget. Ini kita aduk lagi sampai buihnya ini tercampur lagi dengan adonannya ya teman-teman. Pokoknya ini harus diaduk dulu. Kalau sudah ini diaduk, aku tambahkan pewarna makanan warna kuning telur ya, karena tadi aku tidak menambahkan bubuk kunyit di awal video atau di awal resep. Ini aku ganti menggunakan pewarna kuning telur saja. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini aku pindahkan di gelas takar ya, supaya nanti waktu mencetaknya ini mudah. Panaskan terlebih dahulu teflon ini ya, cetakan teflonnya. Kemudian ini akan aku tuang 80%-nya ya, jangan sampai full.
Jangan setengahnya juga, kalau setengahnya ini hasilnya kecil ya, ini harus 80%-nya. Dan ini aku nggak isi semuanya karena kebetulan ini kompor aku tuh kecil ya, terus cetakannya tuh besar, jadi tuh panasnya nggak rata. Ini aku panggang ya, kurang lebih ini waktunya 5-8 menit. Pokoknya kita lihat aja sampai bagian permukaannya sudah matang dan bagian bawahnya pun matang ya teman-teman. Kita tutup dulu kalau sudah atasnya berbuih-buih gini. Di sini aku mau balik aja ya, jadi supaya sisi atas dan sisi bawahnya ini sama-sama matang. Ya nggak mau dibalik juga nggak apa-apa ya, kita tunggu sampai permukaannya matang baru kita nanti akan angkat. Nah kalau kedua sisinya ini udah matang, kecoklatan ya, berubah warna, udah matang, saatnya kita angkat dulu dari teflonnya. Pindah karena tadi pakai kompornya gak rata ya teman-teman, jadi ini aku harus rajin-rajin pindahin di lubang mana yang panasnya rata ya. Kalau sudah matang semuanya, kita angkat tiriskan, kemudian kita panggang untuk sisa adonan bika ambonnya ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bika ambon mini satu telurnya sudah matang ya. Ini satu resep aku menghasilkan 25 piece bika ambon mini ya, karena ini masih anget-anget, masih panas-panas. Dan ini hasilnya bagus banget teman-teman, matang merata dan pastinya ini tuh bersarang ya. Karena ini masih panas jadi teksturnya masih agak sedikit lembek ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya karena mau buat isian snack box atau dijual, ini bisa masukin ke plastik OPP ukuran 7x15 ya teman-teman, kayak gini. Tuh cakep kan? Kita masukkan satu persatu bika ambonnya ya ke dalam plastik. Ini cocok banget atau recommended banget buat teman-teman yang mau nyari ide isian snack box kekinian ya. Selain rasanya enak gurih, bikinnya pun simple banget ya, nggak makan waktu lama gitu ya. Dan ini pastinya tampilannya cantik, modelnya irit, hasilnya pun menarik dan pastinya pelanggan-pelanggan kita pada suka. Kalau sudah semuanya, di sini akan aku taruhin dengan stiker thank you atau stiker terima kasih. Teman-teman juga bisa ganti dengan stiker dagang teman-teman masing-masing di rumah ya. Ini supaya tampilannya lebih cantik lagi dan lebih berkelas ya teman-teman kalau kita pakai stiker kayak gini. Nah ini dia hasilnya, kita mau cobain dulu ya. Untuk teksturnya ini masih anget-anget ya teman-teman. Tuh karena masih anget dia tekstur sarangnya tuh nggak kelihatan ya, tapi ini bersarang teman-teman ya, ini berhasil bersarang tuh. Ini masih panas, lumayan masih anget gitu, sudah aku kemas. Nah ini yang udah sedikit dingin tuh. Tuh dia bersarang tuh ya, bisa kelihatan ya teman-teman. Untuk teksturnya kenyal bersarang juga. Untuk rasanya pun ini enak banget, gurih dan mirip banget sama bika ambon yang biasa dijual di toko-toko itu ya. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Nah sekian dulu ya video dari aku kali ini. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari ini ya ide resep bika ambon mini satu telur untuk isian snack box maupun ide jualan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.